Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam hari ini judul kajian kita adalah sujud tilawah. Ada 3 sujud. Yang satu berkaitan dengan salat. Yang satunya lagi berkaitan dengan syukur. Dan yang satunya lagi berkaitan dengan membaca Al-Quran. Yang pertama sujud sahwi. Yang kedua sujud syukur, lantaran mendapatkan nikmat yang luar biasa atau terhindar daripada bahaya. Dan yang ketiga sujud tilawah. Sujud dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah. Fokus malam ini dulu ke tilawah. Tilawah artinya membaca. Tala yatlu. Biasanya yang dibaca itu kitab suci. Yang acok kita dengar adalah musabaqah tilawatil Quran. Perlombaan mentilawahkan, membaca Al-Quran. Dikatakan sujud itu sujud tilawah karena orang yang membaca ayat-ayat tertentu di mana di situ diisyaratkan untuk sujud. Sujudnya berarti sujud lantaran membaca ayat-ayat yang dianjurkan kita sujud. Secara bahasa sujud itu kan merendah, menghinakan diri di hadapan zat yang maha tinggi. Kalau dalam salat, sujud itu puncak salat. Sujud itu posisi keadaan di mana seorang hamba paling dekat kepada Allah. Sehingga sangat disukai kita ketika sujud itu memperbanyak doa atau memperlama sujud. Tapi dalam salat jamaah, selaku kita imam atau makmum tidak boleh lama-lama sujud. Kalau makmum lama-lama sujud, tertinggalnya dari imam. Kalau imam lama-lama sujud, mananya orang belakang. Jadi lama-lama sujud itu dan memperlama sujud biasanya dalam salat sunat. Bebas, berapa lama pun kita sujud, tidak ada yang mengatur. Karena kita salat sendirian. Dalam salat wajib kita harus mengikuti imam. Iza sajada fasjudu, iza kabbara fakabiru. Nah, kini kita mengarah ke sujud tilawah. Sujud sahwi nanti, sujud syukur nanti. Tilawahnya dulu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, nomor 81. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara ibnu Adam as-sajadah," apabila seorang anak Adam, yaitu seseorang manusia, membaca as-sajdah, ayat sajdah, fasajada, maka lalu dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, setan akan menjauh sambil menangis. Itu iblis, rajanya setan, menyingkir menjauh sambil menangis. Si setan itu berkata, "Ya wailah, wahai celaka aku, sengsara aku." Umira, diperintah, disuruh Ibnu Adam bisujud
diperintah disuruh anak cucu Adam ku sujud, fasajada, maka dia patuh, tunduk dan sujud. Falahul jannah, untuk itu mereka berhak masuk ke dalam surga. Wa umirtu bisujud, umirtu, aku diperintah sujud dahulu. Fa'abaitu, maka aku enggan, tidak mau membangkang. Faliannar, maka pantas untuk pun neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ke dapat kita petik beberapa faedah. Yang pertama, di antara fadilah keutamaan daripada sujud adalah pelakunya atau orang yang mengamalkannya kalau memang sungguh-sungguh sujud, fokus sujud, maka dia berhak mendapatkan surga. Tentu bukan hanya sujud sajadah. Sujud yang maksudnya adalah salat, juga termasuk sujud sajadah. Dan sebenarnya tidak sujud sajadah, sujud tilawah. Cuman orang-orang acak baca sujud sajadah. Kalau aslinya sajdah, sujud sajdah. Surat yang ke-32 namanya as-sajdah. Surat yang ke-41 namanya hamim sajdah. Cuma dia lazim kita membaca sajadah, ia baca secara sajadah. Bahkan kita gandeng sujud sajadah, sujud sajadah, sujud. Bisa jadi maknanya sujud yang dilakukan lantaran membaca ayat sajadah. Apa bolehlah sujud sajadah. Syaitan, iblis, dulu diperintah oleh Allah untuk sujud menghormati, memuliakan Adam. Aba, enggan, dan istakbara, sombong. Kesombongan itu yang mengantarkan Allah murka. Allah tidak senang, Allah tidak suka orang yang sombong. Lantaran kesombongannya, tidak mau sujud. Kecil pilih, aku berhak mendapatkan neraka lantaran kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud sajadah atau sujud tilawah itu bukan ketika hanya membaca surah sajadah. Di dalam Al-Quran yang disepakati ada 5 balis tampik. Yang di situ kita disunnahkan ketika membacanya sujud tilawah, termasuk dalam salat. Dan sebenarnya sujud tilawah itu bukan di hari Jumat saja. Sujud tilawah itu sebenarnya tidak ada karinya, sangkuitnya di hari Jumat, di salat subuh. Tidak ada hubungan itu. Karena sajadah ke berhubungan dengan tilawah. Cuman di Jumat pagi, di Jumat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, surat Al-Insan di rakaat kedua. Di dalam surat As-Sajdah itu, di ayat ke-15 ada isyarat untuk sujud. Itu maka sujud. Kita peluan balik supaya jangan kacau. Di Jumat subuh, di subuh Jumat, pada dasarnya tidak ada sujud. Tapi kalau dibaca di Jumat subuh itu oleh Imam surat sajadah sampai kepada ayat 15 disunahkan sujud. Tidak pun sujudnya tidak masalah. Sebab hukum sujud tilawah adalah sunnah.
Jadi hubungannya adalah dengan membaca Al-Quran, bukan hubungannya dengan salat. Untuk itu, siapapun yang ke masjid, ke musala, ke surau, jangan dipasang lo niat di rumah untuk sembahyang sajadah. Salah niat beko tidak sah salat doa. Siapa yang meniatkan ke surau Jumat subuh tu untuk sembahyang atau sujud tilawah, berarti dia tidak ada salat subuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sengajaku sembahyang sajadah. Bahkan sembahyang sajadah kan tidak ada. Menurut awak popular macam sembahyang sajadah kan? Nah, kaitannya adalah lantaran membaca salah satu ayat sajadah. Bahkan di salat maghrib pun kalau dibacanya di imam tadi dah. Wahum la yastakbirun, boleh sujud ke bawah. Kan hari Jumat itu dah. Hari Selasa sudah maghrib. Kapan saja imam membaca salah satu ayat-ayat sajadah di salat manapun boleh sujud. Cuman karena tidak lazim, tidak terbiasa, tiba-tiba imam ketika salat maghrib dibacanya salah satu ayat sajadah, ke bawahnya langsung Allahu Akbar ke bawah. Beko subhanallah nyerang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau produksi atau puak. Untuk itu, bagi imam-imam, kalau tidak tahulah jamaah kita atau kurang pahamnya, janganlah sujud ketika membaca salah satu ayat seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, atau salat zuhur, salat asar. Tiba-tiba Allah Akbar ke bawah sini, membuat orang kacau. Yang terbaik, sampaikan dulu, jelaskan dulu, tarangan dulu. Lah paham orang mereka? Nah, tapi adanya kok sujud, tidak masalah. Misalnya salat isya mereka dibaca oleh imam salah satu ayat sajadah, lalu sujudnya ke bawah, dia awak memukulah paham, tidak ada. Tapi kalau kurang paham makmum, terjadi kacau. Makanya tidak dianjurkan si imam untuk sujud tilawah dalam salat. Kecuali nala biasa dilakukannya di Jumat sebuah pagi. Itu pun tidak boleh tarik menaruh. Sebab kalau tarik menaruh, orang anggap wajib, harus. Kalau tidak, beko ada yang kurang. Itu jadinya kan? Di dua tampek, apa pernah mengalami. Di salah satu tampek yang menjadi imamnya orang Aceh, orang kota Cani. Pila lama lebih tinggi. Ini ditunjuk imam tetap di suatu masjid tanpa musabik masjidnya. Lalu dialog dan diskusi-diskusi. Sampailah cerita tentang sujud tilawah di Jumat. Kecilnya satu kali indah membaca surat sajadah, membaca surat lain di Jumat pagi. Lalu pagi-paginya heboh orang. Ada nan WA, ada nan SMS gelap, ada nan langsung mengecek. Bama kondak sujud tilawah heboh. Bahkan orang tak satu sembahyang pun heboh. Itu keceknya. Ini seakan-akan sujud tilawah aku lebih gadang pada salat subuh itu sendiri. Ini lupa imam macam-macam cerita. Di tempat lain, selesai salat subuh, disingkuk orang kerai di belakang. Ini duanya kepalanya.
Mam, lupa imam. Enggak. Wak kan Jumat kini, ya Jumat kini. Tu, mam tak sujud. Jadi seakan-akan sujud itu merupakan suatu keharusan kemestian. Makanya para ulama-ulama menganjurkan sekali-sekali jangan dibaca surat sajadah, atau bacalah sekali-sekali jangan sujud, supaya orang tahu tidak harus begitu, tidak wajib begitu. Umar bin Khattab contohnya, satu kali Umar bin Khattab khutbah, dibacanya surat An-Nahl, surat ke-16. Dalam surat An-Nahl itu ada isyarat untuk sujud. Dari mimbar turun ke bawah, madhab kiblat, sujud Umar. Kemudian di kalina lain dibacanya ayat yang sama dalam khutbah, lalunya tidak turun, tidak sujud. Kemudian orang bertanya, kenapa itu beliau lakukan? Maka beliau jawab, Umar bin Khattab, agar kalian tahu bahasa sujud tilawah itu tidak mesti, tidak harus, tidak wajib, tapi mengandung keutamaan dan fadilah. Ada pelajaran kedua. Andaikan khutbah Jumat si khatib membaca salah satu ayat sajadah, turunnya ke bawah, sujudnya, setelah itu baliknya khutbah balik, boleh, sah. Tapi jangan lakukan, jangan kerajuan. Ribut yang sekampuan apa? Bang, kau ribut yang sekampuan, belum pernah terjadi. Dalam khutbah hari raya dibacanya salah satu ayat sajadah, sujud ke bawah, niat mimbar, balik heboh orang. Dia malu dapat ajaran tamat dima nyogo di kajiran tamat dima. Itu contohnya. Jadi kita balik kena kaji jaka, sabananya sujud tilawah ndak do kari maiknya hari Jumat. Ndak ada lo buahnya hari sembahyang subuh Jumat. Nyo buahnya dia membaca. Untuk itu para imam jangan lazimi. Tahu lazimi? Jangan terus-menerus sekali-sekali ndak membaca surat sajadah. Sekali-sekali baca tapi jangan sujud. Sehingga orang tidak merasa itu suatu keharusan, suatu kewajiban. Akibatnya di sebuah Jumat itu ramai orang. Mereka di sebuah Sabtu langan serang. Akan lari motivasinya dah. Andaikan imam tidak baca itu, tidak ba'ar. Misalnya rakaat pertama dibacanya lam yakunil ladzina kafaru. Rakaat kedua dibacanya iza zulzilah. Tidak masalah, sah salat, tidak kurang. Kita di rumah lah berniat. Sengaja aku, sambung aja lah. Sengaja aku, ini tentulah sengaja aku. Nah, sudah cek kan? Kemudian, kapanpun kita membaca Al-Quran, kita lewati ayat sajadah, lalu kita disukai, bahkan disyariatkan untuk sujud. Ada ulama yang mengatakan wajib, tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Apakah kita tagak dulu? Misalnya kita baca Quran duduk di bawah, tiba di salah satu ayat sajadah, perlukah kita tagak? Ada yang mengecekkan tagak dulu, sujud ke bawah pakai takbir. Ada juga ulama mengecekkan tidak perlu, sabunnya tidak salat dah, sambil duduk dipindahkan Al-Quran, sujud model sujud biasa, pakai takbir Allahu Akbar, baca bacaan sujud biasa.
atau bacaan sujud nyalah diajarkan sajadah wajhiyah. Allah Akbar kata, lanjutkan baca Quran. Boleh melihat? Waalaikumsalam baca Quran lah. Sedang membaca Quran, kita lewati ayat yang mengisyaratkan di situ kita untuk sujud. So, saya asyik. Lalu kita hentikan bacaan, kita turun ke bawah, menghadap kiblat, dia wala tagak je sampai tagak. Allahu Akbar. Tiba di bawah sujud, bacalah kalau tidak ada bacaan spesialnya, baca saja Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma, ada sembuhannya, Allahumma maghfir, Allahumma maghfirli. Karena bacaan sajadah wajhiyah itu pun masih dipersisihkan ulama tentang kesahihan hadisnya. Ya, andai kan tak tahu, andai kan ada andai kan dibaca, kembali kepada bacaan sujud biasa. Setelah sujud, Allah Akbar boleh, kata boleh. Cuman kebanyakan orang, dan orang kebanyakan banyak yang tak pakai takbir ke bawah. Ngeloso sih ke bawah. Itu mengeloso. Tidak ada apa-apa. Taruh isi ke bawah. Dulu ketika tahun 70-an di Kapalokoto, Sungai Puah, di kami bernama itu Samyang Jatuh. Jatuh isi ke bawah. Rukuk enggak, takbir enggak. Soalnya saya berdabuh ke bawah. Ini kami anak-anak namanya Samyang Jatuh. Ia menjadi imamnya Angku Jambak. Angku Jambak aku butuh, tapi beliau menjadi imam. Di surau gadang, surau itu lantai papan. Jadi jali saya bunyi ke bawah, menyelesaikan ke bawah. Dipilah-pilah, dicaliak-caliak, ditengok-tengok dan dipelajari berbagai macam fatwa ulama dan ada kita muzakarahan. Yang paling kuat itu bertakbir. Takbir ke sujud, ketika sujud baca bacaan sujud atau baca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi mungkin selesai. Allah Akbar. Itu yang terkuat. Bagi si anak kamakai suak ko perhatian mana lo? Karena di Makkah, Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi, kadang-kadang orang membaca, imamnya membaca surat sejadah, kadang-kadang tidak. Kalau di sinan, imam tu. Kalau sampainya kepada wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, dia rukuk lah. Langsung ke bawah. Halo. Halo. Sampai imam tu membaca wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, tu ke bawah. Tidak rukuk lagi dah. Karena orang Cina memakai pendapat yang terkuat pakai takbir. Untuk sujud tilawah, takbir lo untuk bangkit balik. Maka jadilah orang tiga ketika itu. Kalau ambo setiap pagi pasti mengingatkan. Baik untuk jamaah umrah ataupun jamaah haji, selalu menasihatkan sampai. Cuma ketika di hari hanya bingung lah balik. Ada. Allah Akbar, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tertagak saya. Tertagak aku ragu. Sinan orang sujud siko, rukuk, bingungnya. Padahal malam harinya lagi tu kumpulan jamaah tu. Bapak, ibu-ibu, andai kami pagi subuh di Masjidil Haram, imam membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan atau Ad-Dahri di rakaat kedua,
orang di siko memahami bahasa untuk turun sujud itu pakai takbir. Jadi kalau terangah bisa takitun langsung ke bawah sujud. Jangan rukuk lah. Lah paham lah jadi Allah. Tapi bisa kenyataannya rukuk aja. Jadi tiga orang. Ya baru, ya balai, betul ceritanya. Di negara-negara Jawa ada orang nampak kita takbir, ada nindak. Dikumpul-kumpulkan pemahaman penjelasan ulama, diteliti diperiksa 6 terkuat itu pakai takbir. Lebih-lebih dalam salat wa imam. Ngelososi ke bawah orang belakang kan tak tahu. Dulu bagi kami kita ba mananduan imam kalau tiba dateh tata jafa, kita lah. Kata tata jafa nak. Amun astagfirun ngeloso ke bawah. Kami tunggu-tunggu dia. Belo langku kau baca tata jafa. Setelah tiba tata jafa dateh baru kata dia boleh. Pakai takbir. Kemudian berikutnya, kalau orang baca Quran, kita menyimak, kita memperhatikan yang baca Quran. Berarti ketika itu yang baca Quran imam awak, bukan imam salat, enggak, imam namanya. Beliau pemimpin. Jika mari kini kah dibaca ayat walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Turun nama bawah. Allahu Akbar. Pendengar pun harus sujud je. Dan membaca sebentar ko surah An-Nahl, surah ke-6 balik. Tapiknya dari 50 lah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dua buah. Wah, Allahu Akbar. Pendengar disunahkan juga untuk tak sujud. Sebab tadi menyimak, awak menengah, awak mengiringi membaca Quran. Tak tengok kan? Tapi seandainya si pembaca tidak sujud, maka si pendengar tidaklah sujud. Karena pernah salah seorang sahabat begitu, Rasulullah, si anu baca Quran sujudnya. Engkau sujud Rasulullah. Ambo sebentar aku baca Quran, tidak sujud engkau Rasulullah. Bagaimana tu? Si anu ini baca sujud. Dia ambo menengah, sujudlah. Tadi engkau baca Quran tidak sujud. Untuk apa kami sujud? Kira itu jawapannya. Jadi kalau si pembaca sujud, kita disunahkan sujud. Tapi kalau si pembaca tidak sujud, tidak disunahkan sujud. Cuma makanya tidak ada sujud tilawah di belakang imam. Tidak ada sujud tilawah di belakang imam. Karena imamnya sendiri tidak sujud. Lalu, bolehkah tidak sujud cekatu, tidak boluak dulu? Mana boluak baca Quran? Tiba salah satu ayat sajadah. Boleh kita sujud. Ingat bahwa sujud tilawah tidak salat. Tidak disyaratkan untuk suci. Cuma yang terbaik kamu membaca Quran cukup berdua. Menghindari persebaran pendapat bahwa yang paling kuat akan membaca Quran beruduk dulu. Sekiranya kita lewat di salah satu ayat sajadah, kita cuma langsung sujud. Tidak perlu buluak. Tapi andaikan seorang guru mengajar macam, lalu dibacanya ayat-ayat, rupanya lewat sajadah, tidak perlu buluaknya dulu.
Sebabnya lah situ jauh. Ndak ba, ndak boleh, ndak ba. Cuman nilainya, fadilahnya, keutamanya itu tidak sama antara orang yang berwudu dengan yang tidak berwudu. Quran. Bagaimana sikap kita ketika orang-orang melakukan sujud tilawah dan sebagian tidak? Bagi yang paham, bagi yang mengerti, dalam pengajian, dalam ceramah, dalam ta'lim, guru sujud. Bagi yang mengerti, bagi yang paham, sujud. Bagi yang tak paham, tak mengerti, bertanya, sujud aja tu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada orang yang tahu. Baru diterangkan. Kemudian imam ketika salat luar, ketika salat asar, kan tak bakar hand dah. Jahar, tak kan? Sir. Sekali-kali jangan melakukan sujud tilawah. Kalau kita imam, salat zuhur, salat asar, sebab tiba-tiba berkata Allah Akbar ke bawah, atau tidak pakai takbir menyelosong ke bawah, kecuali orang pingsan imam. Apalagi nanti jamaah belakangnya nak tahu. Jamaah belakang nak tahu kan? Tiba-tiba lah jatuh imam ke bawah. Kalau orang nak tahu, barangkali pahamnya. Ini tak tahu, menimbulkan gejolak riak. Jadi jangan buat sesuatu yang alun tahu orang lain maka heboh. Makanya para ulama-ulama fikih menganjurkan jangan lakukan sujud tilawah itu dalam salat kalau makmumnya rata-rata alun tahu. Lebih-lebih ketika salat sir, zuhur, asar. Ini tilawah kan? Kembali kepada hal yang tadi. Membaca bacaan sujud. Bacaannya apa? Kalau nala biasa diajaran yang kita baca kan sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat Takaiko diperselisihkan kesahihannya, tapi populer. Bagi yang tidak dapat, kembali sajalah kepada bacaan sujud biasa. Misalnya di hari Jumat subuh, nak dapat kita sajadah-sajadah itu, baca salah subhan rabbil a'la. Barangkali ia bara lama waktu itulah menjala imam kata atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma afili. Nyo tidak harus membaca sajadah wajhiyah. Baca saja bacaan-bacaan sujud nan dapat awak. Andaikan kita nak dapat sajadah wajhiyah. Lah. Awak malang ke sini cukup lalu. Dek, aku ingin tahu dek ingin menambah. Kan dek kurang ngerti dua perkara masalah. Dulu sebab tu pada dulu lain ko mulai yang pertama waduh habis bacaan sujud tilawah Allahumma laka sadaqtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadah wajhiyah sampai akhir. Bagi bukan yang bacaan paling panjang tu, yang panjang tu. Tu dia pertanyaan kedua. Nombor 3. Yang kedua, surah Al-Alaq sedih. Surah Al-Alaq kalau di luar salat lah, jelas. Dalam tu surah besok, jadilah aman. Kalau dalam salat lah,
Itu dua awak timbangan. Dibaca waktu tarif. Baca mulai tu. Awak surat. Dia tu buat yo kabar gani dia kan. Dan sudi wala kirayat kan kok. Laku wasjud waktu tarif. Dan sudi. Ko kaifiat no tagak. Itu ulang tu buat kerja. Tagak mungkin di sini. Dewa. Itu kalau buat dia kok. Abang nama mengencak caru bola Lah. okey Ya. dan ko ano kita bersinggung yang masalah di masjid Makkah di Madinah aduh ni ko senang mana dan siap benar diberita salat arba'in selama dan itu kami kajian kuat bertanya ke jemaah ko baru juga salat arba'in kuat baru dan buat ko terus dilaksanakan atau dari dulu dibuat kira pun baru dilaksanakan ko baru tak baik no 8 hari ko 5 kali 8 hari kan dua baru 8 kan buat kan itu mau 8 hari sebenarnya baru ko ngamuh nang orang baru buat hadis semua tadi tunggu terima kasih. Lah masuk rekaman Pak Labai ya. Oke, yang pertama bacaan sujud tilawah itu ada yang diperselisihkan kesahihan hadisnya. Salah satunya yang dibaca Ustaz Labai tadi. Para ulama ahli hadis memandang hadisnya dhaif. Yang kedua, bacaan sajadah wajiyah itu pun masih dalam perselisihan pendapat ulama, antara hadisnya saya tidak sahih. Tapi karena itu masyhur, lah populer tu bacaannya, tidak salah kalau itu kita baca sajadah. Tapi yang pertama cakap dhaif. Bagi orang yang tak ada dapat, kembali kepada bacaan sujud biasa. Tu. Yang kedua, wasjud waqt dari ujung surat Al-Alaq. Ada dua hal. Pertama, kalau kita menghabiskan bacaan sampai ayat terakhir wasjud waqt tarib, rukuk, mulai besok. Lah terlaksana perintah tu. Perintahnya sujud. Kita sujud ke bawah, tapi diawali dengan rukuk. Jadi tak perlu balik-balik. Kemudian, andaikan kita ingin menyambung, misalnya di tak salat, pada kini kuah. Kita cari ayat Pak Ustaz Labai juga. Wasjud waqt tarib kan kini kuah baca wah. Kita duduk ingin membaca selesai juz amma. Tiba di ayat kalla la tuti'hu wasjud waqt tarib, turun lagi belat Allahu Akbar, sajadah atau subhana rabbiyallah, Allahu Akbar, lanjutkan kepada ayat yang setelahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kalau kita nak lanjutkan hanya sampai di situ, di dalam salat, maka cukup sujud salat. Lama madai sujud salat. Tapi kalau kita ingin menyambung bacaan, kan dalam surat tarawih misalnya ada orang yang mana menyambung. Ketika itu tiba wasjud waqt tarib, Allahu Akbar. Selesai, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ketiga, arba'in itu. Arba'in itu kan 40. Siapa yang melaksanakan salat arba'in 40, baik 40 waktu atau 40 hari. Di musajid manapun, di musalah manapun, di surau manapun. Dengan catatannya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Sabu arba'in cakap tidak ada hubungannya Masjid Nabawi itu. Tidak ada hubungannya dengan Masjidil Haram.
hubungannya 40. Hadisnya yang paling sahih 40 hari. Siapa yang salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut tidak terlambat mengikuti takbiratul ihram, nyawa terbebas daripada nifaq dan neraka. Kemudian ada hadis lain 40 waktu. 40 waktu kah yang diperselisihkan oleh ulama kesahihan hadisnya. Dengan catatan arba'in kau tidak ada hubungannya dengan Masjid Nabi. Tidak ada hubungannya dengan Masjidil Haram. Hubungannya adalah masalah 40-an. Yang paling kuat hadisnya 40 hari. Dan 40 waktu kau hadisnya bisa dipakai tapi agak lemah. Paling tidak pakai situ. Itu makanya jamaah haji di Madinah 8 hari. Untuk bisa tercapai target 40 waktu. Paling tidak di Madinah cakap tu 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di luar Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Barangkali itu pendorong orang. Nya kalau kita baca masalah haji, nan haji sebenarnya kan ke Mekah. Nan haji itu ke Mekah, ke Madinah nak haji. Tapi yang ku haji lagi ke Madinah. Ke Madinah itu namanya ziarah Masjid Nabawi. Mumpung waklah di sini jo, maka duwelah program ke Madinah dan dipasang namanya arba'in. Di ke Madinah haji dah menziarahi Masjid Nabawi. Ada 3 masjid yang disukai kita untuk kita ziarahi kerana fadilahnya. Masjidil Haram. Salat di situ sama dengan 100,000 kali lipat salat di tempatnya lain. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Salat di medan pertempuran 1 juta kali lipat dibandingkan dengan salat tempat lain. Nah, niat ke Madinah ziarah. Itulah 3 masjid yang kita disunahkan untuk ziarah. Tapi kalau masjid ke pesisir, Masjid Padang, Masjid Pasir, nak ada pahalanya dah. Paling-paling jalan-jalan nak tahu di masjid. Jadi yang beda salat kau adalah 3 masjid itu yang beda. Termasuk Kubang. Nah, pertanyaannya, program arba'in kau lain-lain. Pemerintah Indonesia membuat program arba'in. 8 hari di Madinah. Mengamalkan hadis yang agak kurang saya, yaitu sianan salat 40 waktu 5 kali semalam kan salat sehari semalam ke 5 kali 8 42 tercapai nano bisa mengikuti takbiratul ihram no terlepas daripada kemunafikat, selamat dari neraka dan segala macam. Itu Ustaz Labai. Alah. Nampaknya orang lazan buat kesimpulan lain. Ada nak ragu? Kan ada. Itu tentang tilawah. Nah, nambo tak tahu di masalah apakah orang pakai di hari Jumat pakai salat subuhnya pakai solat sajadah, rakaat kedua pakai adahri, mau tak tahu. Mau tak orang siko. Tapi kalau ya, seperti itu. Silakan, tapi silakan tidak, supaya orang jangan menganggap suatu hal mesti yang perlu sampai heboh. Ambo tiga sampai mengalami heboh. Hebohnya. Kami lah niatnya kasih kawan. Heboh kan? Intinya sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan lantaran kita mintilawah membaca ayat tertentu yang kiranya kita melewati ayat sajadah di 5 balik tampik. Sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Siapa yang salat ke Masjid Kuba, jaraknya dari Madinah kira-kira 6,5 kilo. Salat di Masjid Kuba minimal 2 rakaat mendapat pahala umrah. Tapi tidak sama dengan umrah. Tidak sama umrah.
pahalanya, nilainya, ganjarannya, fadilahnya sama dengan umrah. Kuba jaraknya 6 kilo tergantung kamu lalu. Biasanya Nabi dulu ke Masjid Kuba hari Sabtu, baik berjalan ataupun beronta. Berarti Nabi sekali seminggu datang ke Masjid Kuba. Kini kau dulu Masjid Kuba nancak cik jalan ke Sangka ajam pelok sinan. Kuba kau Kuba dan di Madinah ya. Dia dia bahas tak nak. Ajam pelok sinan Kuba. Makanya jamaah haji di program lah, jamaah umrah, jamaah haji di program. Di program ke Masjid Kuba karena itu salah satu masjid yang kita disukai untuk menziarahnya. Di luar Masjid Al-Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa tak boleh, mati aku. Salat 2 rakaat. Apakah tahiyatul masjid di situ? Apakah salat duha, dia ulun duha leh? Atau salat mutlak saya? Yang penting salat di situ 2 rakaat minimal. Dinilai pahalanya ganjaran sama dengan umrah. Lah guru. Nah, itulah. Kan ada boleh ya, bis. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan. InsyaAllah lain kali kita sambung dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kan yang pelacok. Sebab banyak orang nak pengana lupa kan. Sahwi. Sekian, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.